Saya langsung pergi ke masjid. Saya menemukan sebuah masjid di Denton dan saya mencoba membuka pintunya. Pintunya terkunci. Nah, sangat menarik seorang pendeta, pengginjil, pengkhotbah dan juga tukang debat, raja debat. Nah, ini pendeta Khalil Mack. Kira-kira ngapain ke masjid? Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Nabi. Ini bisa berasal dari zaman Nabi. Telah dituliskan dan dihafalkan sejak zaman Nabi. Sejarahnya sangat sederhana. Tidak membuatnya benar, tapi itu membuatnya otentik. Karena kedua kitab itu sangat berbeda. Karena beliau masih iman Kristen, pasti menolak. Makanya dikatakan belum tentu benar. Tapi sudah pasti otentik dari cara. Seorang pendeta nama beliau Khalil Mack. Ini luar biasa. Dan keren banget ceritanya. Karena dia mencari strategi untuk memurtadkan umat muslim. Ya, karena bagi dia, karena saking sayangnya dengan manusia, dia ingin dapat keselamatan sama daripada Yesus. Kan gitu. Nah, jadi pendeta ini yang merupakan juga sebagai pengkhotbah saat adanya pembaptisan. Karena dia berpikir menyelamatkan orang, dia bangunlah satu wacana dan canangan mengajak diskusi teman-temannya yang muslim. Ya, tujuan mengajak diskusi, bahkan dia berdiskusi dengan Buddha dan agama-agama lain dengan tujuan mencari celah untuk menyelamatkan mereka. Kan versi mereka pasti gitu kan. Nah, untuk menyelamatkan. Setelah dia membangun diskusi dengan Buddha, oke. Dengan Hindu, oke. Tapi dengan Muslim justru berbeda. Ketika dia dapati penjelasan-penjelasan dari Muslim, ini menarik dia justru untuk memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Ya Allah, pertolongan Allah luar biasa di balik pertolongan yang sifatnya iming-iming saja. Dan inilah dia pendeta Khalil Mack. Ya. Nah, jadi dia berdebat dengan temannya, dikasihlah buku Ahmad Didat. Lalu apa kesaksiannya tentang buku tersebut? Mari kita saksikan. Nah, saya menerima banyak pamflet. Salah satu pamflet yang saya terima adalah apakah Alkitab itu firman Tuhan? Dan Ahmad Didat yang menunjukkan historisitas Alkitab. Dan dia bertanya apakah kitab ini adalah firman Tuhan? Dan dia membuat analisisnya dalam kitab ini. Masalahnya adalah saya percaya Alkitab itu benar 100%. Saya tumbuh dewasa dengan selalu membacanya, mempelajarinya, berpartisipasi di gereja, tapi saya tidak pernah mempelajari sejarah Alkitab. Bagaimana kita mendapatkan kitab ini? Ada nama-nama di setiap bab. Saya berasumsi orang-orang inilah yang menulisnya dan mereka mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Itu hanya Agak mirip seperti Kodondi ya. Kalau Kodondi kan bukan jalur perbandingan firman dengan firman. Arti perbandingan firman dengan firman misalnya gini, kita dalam berdebat ya. Sering misalnya Yohanes bilang gini, dari ini bilang gini, sehingga kalau kita mengambil kesimpulan jadi seperti ini. Gak masuk akal, seringnya. Tapi kalau jalur Kodondi kan jalur meneliti sejarah Alkitab. Bisa nggak ini disebut firman Tuhan? Ternyata kalau kita meneliti sejarahnya menuliskan ini adalah warta pemberitahuan dari orang yang pingin menulis. Paham maksudnya? Antum nih pengen buat satu spekulasi bahwa kucing adalah Tuhan. Antum akan menuliskan tulisan-tulisan seputar kucing adalah Tuhan. Nah, ini yang disangka orang-orang yang telah meneliti sejarah daripada Alkitab tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. orang-orang di masa lalu diilhami oleh Tuhan untuk menulis apa yang diilhamkan kepada mereka. Tapi saya katakan itu tidak akan cukup untuk membuktikan apapun. Saya perlu mempelajari historisitas Alkitab untuk membuktikan otoritasnya. Orang yang skeptis atau siapa saja, saya bilang, aku akan mendedikasikan diriku untuk itu daripada bertanya apa yang Anda percaya dan mengapa. Saya menyelami historisitas Alkitab, saya dapat menjelaskannya pada orang lain. Berarti kesimpulan kita benar, teman-teman. Apa kesimpulan kita benar? Bahwa orang rata-rata yang punya kekritisan pemikiran di Kristen ini berpotensi 85% bakal mualaf. Arti kekritisan itu gini. Ketika mereka mendengarkan ya kata-kata ini para penulis diilhami Roh Kudus. Arti diilhami paling kurang, teman-teman, adalah pemahaman langsung tanpa belajar, tapi langsung pengetahuan dari Tuhan. Bagi beliau ini gak masuk akal. Bagaimana sesuatu dapat diketahui tanpa dipelajari dahulu? Sehingga beliau tidak cukup di atas modal Roh Kudus. Gak seperti Oten di Indonesia.
Kalau Oten di Indonesia, wah Roh Kudus, dia punya Roh Kudus, selesai. Pendeta ini punya Roh Kudus, pendeta ini tak punya, berantem. Nah ini bikin capek. Tapi kalau mau kritis, memang meneliti. Ini kalau standarnya adalah Roh Kudus, ini masih halu. Standar kebenarannya ada di mana? Ah ini keren ini. Memang rata-rata pemeluk Islam itu memang dari Kristen dia udah mulai berpikir. Udah mulai mau pakai otak. Dan mulai mencari tahu. Apa yang ditemukan? Tak lain hanyalah Islam. Dalam proses itu saya memulai dengan keyakinan 100%. Lalu saya mulai mempelajari bagaimana Alkitab itu ada. Saat saya mulai melihat bagaimana kita tahu bahwa ini adalah apa yang dikatakan Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Lalu melihat salinan-salinannya atau dokumen-dokumen sejarah yang mewujudkan saya perjanjian baru. Tidak ada naskah asli dalam bahasa Aram yang merupakan bahasa Palestina pada masa Yesus. Tidak ada dokumen dalam bahasa Ibrani yang mana dia adalah seorang Yahudi dan mereka menjaga pesan-pesan mereka sebelumnya dan semuanya dalam bahasa Ibrani. Tidak. Keren nggak? Keren nggak? Ini benar. Kalau kita membuat kelogikaan, Yesusnya orang mana? Oke. Paling kurang, di antara kitab salinan katanya, harus ada kitab original. Arti original ini Yesus. Dirinya adalah orang berbahasa Ibrani lah kita bilang, atau Yahudi ya. Paling kurang ada 2 bahasa di situ yang digunakan. Aramaik dan bahasa Ibrani. Maka wajibnya ada naskah penulisan daripada muridnya langsung. Ataupun pewartaan langsung daripada muridnya dalam bahasa Aram ataupun dalam bahasa Ibrani. Tapi bang kan sekarang ada dalam bahasa Ibrani dan Aram. Perjanjian baru. Ya ada sekarang. Tapi yang dicari naskah terdahulu. Yang dalam bahasa tersebut. Tidak. Yang ditemukan adalah bahasa Yunani. Bahasa Greek yang ditemukan untuk naskah perjanjian baru. Bahasa Ibrani tak ada untuk manuskripnya. Paham ya? Sampai sini teman-teman ya. Nangkep ya. Kritisnya kepala beliau memikirkan. Apa yang beliau pikirkan? Yesus orang mana nih? Bahasanya tertulis bahasa apa nih? Kok nggak ada naskah aslinya? Kalau sekarang ada teman-teman. Bahasa Aramaik udah ada sekarang, Ibrani udah ada perjanjian baru. Tapi kalau mencari naskahnya itu sungguh tidak ada. Dan ini memicu pertanyaan besar. Siapa yang mengobrak-abrik ini semua? Ketika ini bukan di atas standar bahasa Yesus itu sendiri. Mana tahu ini adalah kebohongan yang dicoba rekayasa untuk menyesatkan. Ah ini jago ini keren ini. Dalam bahasa Ibrani, tidak ada dalam bahasa Aram, satu-satunya dokumen yang ada adalah dalam bahasa Yunani, dan kemudian dalam bahasa Latin. Dan ada 10.000 eksemplar dari masing-masing kitab tersebut, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun tidak ada 2 salinan yang identik. Kitab itu bisa Anda percayai dan jelaskan, namun menurut saya buktinya tidak kuat. Beberapa bisa, akan tetapi ketika dipelajari, ada kitab-kitab lain yang sama tuanya, tampak sama otentiknya, yang justru tidak ada dalam Alkitab. Bahkan ada Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan yang berbeda. Dengan kata lain, 2000 tahun kepercayaan Kristen, dan ada penulis-penulis di dalam Alkitab yang masih belum diketahui. Saat saya mempelajari sejarah Alkitab agar saya dapat meyakinkan orang lain tentang otoritasnya, saya mulai khawatir saya mempelajari apa yang tidak saya ketahui dan mencari kepastian. Saya menjadi lebih skeptis semakin saya belajar. Proses itu terus berlanjut hingga saya sampai pada satu titik di mana saya kesal karena justru tidak menjadi lebih baik. Semakin lama, semakin memburuk, semakin jauh saya melangkah. Dengan mentalitas pembalasan, saya bertanya kepada teman muslim saya. Saya bertanya padanya, baiklah, ceritakan tentang Al-Quran. Bagaimana historisitasnya? Jadi dia membawa sebuah buku berisi sirah Nabi, semacam dikasih sirah Nabawiyah dia. Jadi begitu dia stres, nggak bisa. Ini orang yang nggak betah dengan sifat imani saja. Ini bagus ini. Karena dasarnya, kalau di kitab mereka aja, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal dan budimu. Berarti akal harus wajib dipakai. Dan itu yang pertama. Nah ketika ini Bible ini udah nggak logik, ya udah deh, coba deh, gue pengen tahu Al-Quran. Disinilah yang memicu beliau untuk mencari kebenaran tersebut. Nah kita lihat bagaimana temannya mengajarkan ya. Lalu belajar apa yang disampaikan sumber-sumber Islam tentang Al-Quran. Dan dengan sangat cepat sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah historisitas yang sama sekali berbeda. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Nabi, ini bisa berasal dari zaman Nabi, telah dituliskan dan dihafalkan sejak zaman Nabi.
Sejarahnya sangat sederhana, tidak membuatnya benar, tapi itu membuatnya otentik. Karena kedua kitab itu sangat berbeda dan Al-Quran tidak memiliki masalah yang sama. Menurut saya seperti Alkitab, Nangkap ya. Bagi beliau begitu meneliti tentang Al-Quran, belum tentu benar, tapi sudah pasti otentik. Nah, di sini teman-teman nangkep maksudnya. Karena beliau masih iman Kristen, pasti menolak. Makanya dikatakan belum tentu benar. Tapi sudah pasti otentik dari cara penjagaannya. Sesuatu nih, omongan saya ini, ketika sampai ke pesan berantai, siapa misalnya kakak saya ngasih tahu ke orang lain nih, terus dituliskan agar tidak lupa ini tentang informasi yang saya katakan nih, udah pasti nggak bisa dipalsukan lagi. Setelah saya kasih tahu informasi saya itu dicetak begitu banyak, berarti nggak bisa dipalsukan lagi dong. Nah, di sini beliau membangun pola pikir yang luar biasa, yaitu belum tentu benar karena saya masih Kristen, tapi ini sudah pasti otentik. Beda dengan Alkitab yang menurut beliau benar, tapi tak otentik. Bagaimana kitab bisa disebut suci, sedangkan dalam keadaannya tak suci lagi, telah dicampuri ulah-ulah tangan manusia. Nah, beliau di sini pasti bingung antara mencari, gue sebenarnya nyari yang benar apa nyari yang otentik sih? Mari kita simak lanjutannya, teman-teman. jadi Keren. semakin Merinding. kesal. Rasanya seperti ini tidak membantu. Saya berharap semua orang berada di perahu yang sama dan saya bisa melanjutkan hidup, tapi itu tidak membantu. Saya membaca lebih banyak lagi pamflet-pamflet Didat. Salah satunya adalah Muhammad di dalam Alkitab. Itu hanya sebuah pamflet kecil yang mengatakan Muhammad ada di dalam Alkitab. Mengapa kamu tidak percaya padanya? Saya sudah ke gereja sepanjang hidup saya. Saya telah berbicara dengan orang-orang, mendengarkan orang-orang. Saya tidak pernah mendengar namanya disebut sekalipun, baik hal yang baik maupun yang buruk. Dia tidak pernah muncul dalam topik apapun. Saya tidak melihat beliau dimanapun dalam Alkitab ini. Sekarang saya bersaing dengan berdebat dengan Didat dengan buku-bukunya. Dia menantang saya. Jika Anda ingin orang Kristen membuktikan bahwa Yesus itu seperti yang mereka katakan, mereka akan merujuk pada perjanjian lama dan berkata, hey, dia disebutkan di sini. Akan ada seorang nabi yang melakukan hal ini, dia berasal dari daerah ini, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Maksud saya, jawabannya sangat sesuai. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Tetapi tidak pernah ada kata Yesus dalam perjanjian lama. Tidak ada nama Yesus yang disebutkan. Dan setiap kali saya membandingkan keduanya, saya mendapati diri saya lebih menyukai penjelasan Didat daripada penjelasan orang Kristen. Menurut pendapat saya, hal ini menjadi sangat konklusif bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berbicara tentang nabi tersebut. Disebutkan bahwa seorang nabi akan datang dari tempat asalnya, apa yang dia lakukan, bagaimana, segala sesuatu yang relevan dengan kehidupan nabi ada di dalam Alkitab. Saya menemukan hal itu sangat mengganggu. 2, ini seperti mungkin saya adalah muslim yang bingung. Ya. Saya nangkap di sini dan wah, luar biasa, teman-teman. Oke, saya harapkan perhatian teman-teman untuk menyimak sejenak dan saya izin untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahwa banyak muslim yang menyangka dan pasti insya Allah banyak yang masih salah. Masalah dikatakan bahwa dalam Al-Quran ya, terutama membawa ayat yang seperti ini. Nah, ini kan yang sering kita bawa dan ini juga yang sering difitnahkan. Apa? Wa idz qala, dan ketika itu pada satu kejadian berkatalah Isa ibnu Maryam, wahai Bani Israel, ini Rasulun, Allahu Akbar, kenapa ada iklan? Ini Rasul, bentar ya. Nah, tunggu, ada iklan. Bahwa sesungguhnya aku itu Rasul utusan kepada kamu untuk membenarkan yang ada di tanganmu, dan akan ada Rasul yang dinamai namanya adalah Ahmad. Nah, di sini kita muslim ya, seringnya salah ketika kita tanpa mempelajari tafsir Al-Quran. Apa yang kita salahkan? Kita menganggap bahwa benar secara eksplisit tertulis nama Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Artinya maksudnya nama ditulis. Nanti Rasul utusan terakhir bernama Muhammad atau bernama Ahmad. Saya tanya, ya, apakah Al-Quran mewartakan hal tersebut? Sama sekali tidak. Makanya pentingnya kita belajar tafsir. Di mana di sini pengertian daripada para ulama yang dibangkitkan sesudahnya dengan nama
Ahmad. Di sini Ahmad ini arti dengan literlek bukan alamiah. Literlek arti Ahmad diambil daripada kata Hamadun. Hamdun artinya pujian. Dikatakan dengan namanya yang banyak pujian di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Ini mewartakan kepada kita sindiran nama Nabi Muhammad ada di kitab mereka. Bukan nama dengan eksplisit, bukan. Tapi sindiran daripada namanya ada di kitab mereka dan itu berisikan pujian. Nangkap ya sampai di sini ya. Aman ya. Artinya kalau kita tidak paham tafsir, kita akan mengais di kitab mereka nama Nabi Muhammad. Sedangkan pendeta siapapun akan menghina hal ini. Kenapa? Karena mereka benar. Kayak contoh Pak Pendeta Deki Ngadas dan beberapa yang paham Ibrani dan juga beberapa yang paham Yunani. Enggak ada ditulis nama Muhammad akan menjadi rasul. Enggak ada, eksplisit enggak ada. Tapi sindiran namanya ada. Dan ini maksud Al-Quran. Akan ada rasul setelah itu yang namanya Ahmadun. Yang isi segala pujian adalah sindiran namanya. Ketika Ahmadun itu adalah namanya lafal afdala tafdil. Ya, kalau Hamadun pujian. Kalau Ahmadun sangat-sangat terpuji. Artinya, begitu banyak pujian yang dalam pujian itu akan menyindirkan namanya gitu. Perhatikan pembuktiannya. Dan ini semua punya alasannya. Kenapa Allah tak langsung eksplisit kalau ada di kitab mereka, enggak langsung eksplisit, kenapa tak langsung eksplisit namanya? Itu punya alasan. Perhatikan. Masalah pujian tadi ya. Ingat dulu poin pentingnya bahwa nama Nabi Muhammad tak disebutkan secara eksplisit, tapi sindiran namanya itu isinya pujian dan itu adalah sindiran namanya tanpa mereka sadar. Nah, perhatikan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Saya tanya, indah-indah pujian bukan? Pujian. Hamdun. Ahmadun. Indah-indah pujian. Sekarang kita lihat akar katanya. Daripada kalau dalam bahasa Ibrani ya, Hamad. Mana dia? Hamad. Bisa nampak ya? Nah, the Arabic name, nah itu dia. Tuh, saya nggak bisa tunjukin di sini, nggak bisa saya blok. Oh bisa, nih. The Arabic Hamida means praise the name of Muhammad. Menjadi akar kata daripada kata Nabi Muhammad. Itulah yang diwartakan oleh Al-Quran bahwa nanti akan datang daripada setelahmu yang namanya banyak pujiannya. Jadi Nabi Isa di dalam Al-Quran mewartakan bahwa aku ceritakan kepada engkau yang namanya adalah merupakan sindiran daripada segala pujian. Ahmadun. Selanjutnya Kidung Agung 5:16. Yang tulisan bahasa Ibraninya seperti ini bentuknya, yang dibaca dengan kata-kata Mahmadim. Udah, kita lihat artinya. Di dalam artinya Mahmadim ini, kata-katanya manis, semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, Habibullah, ya kan? Demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Segala sesuatu padanya menarik. Oke, kita buka. Padanya menarik. Mahmad. Asal katanya itu adalah sama seperti yang tadi. Arabic Hamida means name of Muhammad. Artinya, kesimpulannya bahwa sindiran kata daripada namanya itu memang benar ada di dalam kitab mereka. Tapi punya alasan menarik. Kenapa tak disebutkan secara langsung? Kenapa harus disindir akar katanya doang? Ternyata ini kerennya Allah, the best of event organizer. Karena Allah tahu relevansi. Karena begitu banyak penyelewengan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan jahat daripada masa terdahulu. Takutnya nama Nabi Muhammad, ya, ketika kalau ditulis langsung Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, orang yang tak setuju dengan ajaran Isa dan ajaran Musa akan menamakan anak-anaknya Muhammad demi merusak ajaran. Paham gak maksudnya? Akan ada banyak nama-nama Muhammad sebelum lahirnya Nabi Muhammad yang asli. Sama seperti contoh ajaran tawaf. Sudah diwartakan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian
orang yang tak setuju kepada ajaran Ibrahim, mereka menggunakan tawafnya untuk mentawafi berhala, untuk mengelabui ajaran. Jadi ada 3 yang Allah rahasiakan sebelum Islam datang. Nama dirinya, nama ajarannya, dan juga nama Rasulnya. Nama dirinya, kenapa Allah menunjukkan kepada para Rasul kalau kita meneliti di kitab mereka ya? Kenapa? Isinya adalah hanya sekedar pujian kepada Allah. El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahweh, Jireh, itu kan pujian. Yang agung, yang kuasa, yang menciptakan, ya, yang segalanya, gitu. Atau Tuhanku, gitu doang. Kenapa? Kalau Allah langsung wartakan kepada mereka nama Allah, maka apa yang terjadi? Akan banyak berhala-berhala yang bernama Allah untuk mengelabui. Allah rahasiakan. Kalau dikatakan ajarannya langsung Islam, akan ada banyak Islam-Islam yang menyembah berhala. Yang mereka sebut inilah Islam yang diwartakan di kitabmu. Allah rahasiakan juga. Begitu juga nama Nabi terakhir. Karena kalau tidak Allah rahasiakan, potensi ini akan terjadi. Potensi apa bang? Potensi akan ada Muhammad yang mereka namakan karena tidak setuju dengan ajaran Isa, dengan ajaran Musa, demi mengelabui ajaran. Makanya hanya bentuk sindiran. Disindirkan saja istilah daripada namanya. Dan tidak ada satu musyrikin pun yang sadar kalau ini nama Nabi terakhir. Dan inilah yang terjadi. Kalau nubuatannya, oke, kita lihat. Yesus berkata, kalau aku belum pergi, dia tak akan datang. Siapa? Kalau Kristen menjabarkan Roh Kudus. Masalahnya dari masa Zakaria, Roh Kudus sudah ada. Satu. Kalau kita buka kitab mereka. Oke. Selanjutnya, aku akan meminta kepada Tuhan agar datang kepadamu seorang penolong lain. Ingat, penolong lain. Mereka mengartikan itu Roh Kudus, penolong lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Penolong lain, ingat kata-kata lain, arti lain, jangan yang udah ada. Setuju atau enggak? Setuju. Setuju. Nah, penolong lain, kan enggak mungkin kita mintakan sesuatu yang sama. Ingat, dari masa Zakaria di kitab mereka udah ada Roh Kudus. Elia kerasukan Roh Kudus. Banyak yang punya Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya udah ada. Kan enggak mungkin. Yesus ngomong akan kumintakan penolong lain. Siapa penolong lain Yesus? Roh Kudus. Lah bukannya Roh Kudus kita udah punya? Sama kayak pelatih bola. Pelatih bola siapa? Misalnya siapa nama pelatih? Albert Sitofu misalnya. Ini nggak becus. Kita akan minta pelatih baru dari PSSI. Siapa? Albert Sitofu. Nggak mungkin. Logikanya seperti itu. Nabrak. Akan tetapi kalau penolong lainnya kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang nggak nabrak. Karena tanpa bisa dipungkiri, ajaran menyembah Tuhan yang satu yaitu monoteis. Yang pertama dari Yahudi, yang kedua ke Kristen, yang akhirnya monoteisnya diubah jadi 3 dalam 1. Daripada Yahudi mengatakan mereka avodah zarah, penyesat. Selanjutnya dari Islam mengatakan mereka kafir. Untuk menunjukkan ini ajaran tengah memang ancur. Datanglah seorang Rasul yang mewartakan tentang Tuhan yang satu dengan sesempurna, paling sempurna dan teramat sempurna penjabarannya. Luar biasa Rasulullah kita. Nah, sudah dapat ilmunya. Karena saya dari dulu di pondok, saya melihat ayat ini dan beberapa tafsir ulama, memang ada ulama yang menafsirkan memang nama Nabi Muhammad secara jelas di kitab mereka. Oke. Ada yang menafsirkan daripada beberapa ulama juga bahwa itu adalah sindiran kata. Dan ini paling mantap dan paling mencolok dan paling klop. Sindiran nama doang. Diberikan alasan. Karena kalau langsung nama beliau, maka akan terjadi penyelewengan. Nah teman-teman. Oke, kita lanjutkan videonya. Insya Allah menjadi ilmu ya untuk antum bersama ya. Makanya tak salah mu'alaf kita mengatakan bahwa beliau bingung selama jadi pendeta, tidak pernah menemukan nama Nabi Muhammad. Memang benar, nggak ditulis sebagai nama. Tapi berupa sindiran yang ada akar kata nama beliau di situ. Lanjutkan.
Saya sekarang mungkin memiliki 50-100 ayat dalam Alkitab yang sangat-sangat jelas. Itu pasti Nabi Muhammad. HMD dalam bahasa Ibrani yang seharusnya mirip dengan bahasa Arab, yaitu Ahmad. Ahmad dari segala bangsa akan datang, dan dia akan melakukan, kau tahu, rumahnya akan lebih besar dari yang sebelumnya, yang berpindah dari Yerusalem ke Mekah. Dalam Ulangan 33 ayat 1-3 dikatakan, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir, yaitu Palestina. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Oke, jika Tuhan datang dari Sinai, itu merupakan rujukan langsung kepada Musa. Jika dia terbit dari Seir, pelayanan Yesus berlangsung selama 3 tahun di Palestina. Sangat jelas siapa yang dimaksud di sini. Siapa yang bersinar dari Gunung Paran. Dan dia datang bersama 10.000 orang kudus dengan hukum yang berapi-api di tangannya. Siapakah itu? Di mana Paran? Oke? Kau harus, dan orang-orang berdebat tentang hal ini sepanjang waktu. Tetapi sangat jelas di dalam Alkitab, dikatakan bahwa ketika Abraham mengambil Hagar dan anaknya Ishmael dan meninggalkan mereka di padang gurun Paran, dan ia menjadi seorang pemanah, dan kemudian jadi di mana Paran? Mekah. Dan dari mana Nabi berasal? Paran. Apakah dia datang dengan 10.000 orang suci dalam hukum yang berapi-api? Ya, Al-Quran mengatakan bahwa mereka lebih mengenal Muhammad daripada, atau mereka akan mengenali Muhammad lebih mudah daripada anak mereka sendiri. Itu karena wahyu yang telah diturunkan begitu jelas, begitu ringkas, begitu sempurna, sehingga sangat tidak mungkin untuk menolaknya. Kemudian hal itu menjadi masalah. Tetap saja, Yesus begitu sangat mendalam dalam kekristenan. Dia adalah agama itu. Maksud saya, agama itu tentang dia dan diarahkan melalui dia. Sebagai orang Kristen, bagaimana saya bisa meninggalkan Yesus dan melakukan hal lain? Itu tidak masuk akal. Saya tidak bisa melakukannya. Kemudian saya belajar. Baiklah, buku lain yang ditulis Didat adalah Yesus seorang Nabi Islam. Saya seperti bukan. Dia seorang Kristen. Tapi kemudian ketika saya memahami pandangan orang Muslim seperti semua yang dilakukan, saya setuju. Kehidupannya, mukjizatnya, kelahirannya, semuanya benar. Tapi kami tidak berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Jadi apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ketika sampai pada pertanyaan itu, ini seperti baik. Oke, sekarang sudah sangat jelas. Kedua agama ini hampir sama, kecuali untuk keselamatan. Bagaimana cara masuk ke surga? Apakah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mati untuk dosa-dosa Anda dan Anda, bahwa ia telah membayar harganya dan Anda pergi ke surga? Atau apakah Muslim yang percaya pada satu Tuhan dan bahwa tauhid adalah keselamatanmu? Saya hanya membaca apa yang Yesus katakan. Di dalam Alkitab dikatakan, baiklah, Bapa lebih besar daripada aku Yesus. Oke, sebelum kita masuk ke situ. Benar, kekhawatiran manusia adalah keselamatan. Kenapa kekhawatiran? Itulah kekhawatiran daripada manusia-manusia bahkan terdahulu. Dalam hadis Rasulullah diwartakan bahwa mereka itu banyak tertipu. Ini penjelasan hadis ya. Bahwa mereka itu sering banyak tertipu. Kenapa mereka mau menyembah berhala? Karena jaminan keselamatan. Bahwa dengan kamu percaya ini, kamu hidup dengan bebas, kamu harus berlaku baik dan segalanya, kamu akan diselamatkan karena kepercayaanmu. Udah, jaminan. Walaupun kamu berdosa, udah jaminan. Paham gak? Nah, manusia butuh ini dan sangat suka. Sedangkan di dalam Islam menawarkan kelogikaan. Apa? Tuhan Maha Pengampun. Kapanpun kamu minta ampun, segede apapun dosamu, Tuhan pasti maafkan. Dan ini paling logik. Apa paling logik? Upah kesalahan ia minta maaf. Kalau manusia hanya menjadi pemaaf, tapi kalau Allah Maha Maaf, arti Maha Maaf, kalau manusia masih mikir memaafkan atau tidak. Tapi kalau Tuhan, ketika dia Maha Maaf, bukankah itu menjadi jaminan? Di balik kita yang pernah liar, di balik kita yang suka melakukan kesalahan, akan tetapi Tuhan selalu memaklumi dan memaafkan kalau kamu meminta maaf. Berarti kehancuran manusia yang tak selamat hanya satu. Karena tahu dosa, tahu kesalahan, tapi tak minta maaf. Nah, jadi ibaratnya ada chance yang tak digunakan. Sehingga disinilah terjadilah murka. Ini yang membuat beliau, ternyata keselamatan ini lebih logik. Kalau di agama terdahulu, ini investasi bodong. Tahu nggak investasi bodong, teman-teman? Arti investasi bodong, siapapun yang berinvestasi ini pasti untung. Gimana itu investnya? Enggak, pokoknya untung. Kamu nggak perlu lakukan ini, nggak perlu deposit, nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu deposit. Kamu harus deposit, nggak perlu mikirin ini, transparansi dana, bla 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 bla. Pokoknya untung. Ini nggak bisa. Investasi aja kita harus cari ini. Apa potensi yang bikin untung, apa potensi yang bikin rugi. Kalau ini ajaran pasti untung, hancur kita.
Kita lanjutkan. yang berasal dari diriku sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Bapa. Jadi saya membaca Yesus seperti dia tampaknya menyangkalnya. Lagi dan lagi dan lagi. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa hal ini terjadi? Sekarang apologetika adalah bahwa belum waktunya untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Tapi jelas dia ditanya berkali-kali, siapa kamu? Untuk apa kamu di sini? Dan dia menjawab mereka, Anda tahu, Nabi dan tidak ada hubungannya dengan ayah saya yang dia mengajari kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu seperti berteriak, aku bukan Tuhan. Dan tanpa apologetika teologis, hal ini tumpul. Bukan. Saya berpikir, oke, saya akhirnya yakin bahwa Alkitab memerintahkan saya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Saya pergi ke sebuah masjid di Benton, di mana saya pergi ke sekolah. Dan saya bilang, sekarang saya mendapatkan pencerahan ini di dalam. Tak seorang pun kecuali saya yang tahu apa yang terjadi di kepala saya. Tapi saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Saya bahkan tidak memberitahu teman-teman saya langsung pergi ke masjid. Saya menemukan sebuah masjid di Denton, dan saya mencoba membuka pintunya. Pintunya terkunci. Bagaimana Anda mengucapkan syahadat? Saya di masjid, pintunya terkunci, saya hanya duduk di tepi jalan sambil berpikir, apa yang akan saya lakukan? Menunggu sampai seseorang datang atau pergi? Saya berdebat sendiri. Saya di sana tidak lebih dari 5-10 menit maksimal. Sebuah mobil melaju, saya pikir, oh bagus, ada orang di sini. Dan keluar dari mobilnya dan dia berjalan dan dia berkata, ada yang bisa saya bantu? Saya berkata, ya, saya di sini. Saya ingin menjadi seorang muslim. Dan dia membuka pintu dan sudah waktunya untuk sholat. Dia mengundang saya masuk, mereka sangat bersemangat dan mereka berkata, apakah Anda tahu ini dan itu? Dan saya seperti, saya tidak tahu rukun Islam, rukun iman. Saya hanya tahu bahwa apa yang saya pahami tentang kedua agama ini adalah bahwa mereka identik kecuali terkait keselamatan, entah trinitas atau tauhid. Saya yakin bahwa tauhid adalah yang benar sehingga saya di sini. Saya ingin menjadi seorang muslim setelah mengucapkan kalimat syahadat. Lalu saya mengucapkan kalimat syahadat. Mereka mengizinkanku pergi dengan sebuah buku berjudul Yang Halal dan Yang Haram, versi bahasa Inggrisnya. Ini adalah kisah yang menarik. Saya punya sekarang sudah istri, dulu usia 34 tahun, di perguruan tinggi dan kami belum menikah. Kami menunggu sampai saya lulus untuk menikah. Tapi kami sudah berpacaran selama 3 tahun. Kami bertunangan. Kami telah merencanakan pernikahan. Saya melakukan semua penelitian mental ini. Dia berpikir saya akan menjadi pengkhotbah baptis. Saya sudah memutuskan ingin menjadi seorang muslim. Tapi saya tak mau memberitahu orang lain. Saya hanya melakukan ini sendiri. Ketika saya muncul di masjid dan saya bersyahadat dan saya pulang, saya berkata, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Dia bertanya, apa? Aku menjadi seorang muslim. Aku bersyahadat. Wah, kisah yang luar biasa. Jadi dia udah membanggakan pacarnya, teman-teman sekalian. Ya, karena mereka udah bertunangan itu saat itu ya. Udah bertunangan, janjinya menjadi penginjil, pengkhotbah ya. Akan tetapi masih ragu-ragu, berarti kejadiannya beliau ini antara iya dan tidak. Ngasih tahu nggak ya? Ngasih tahu nggak ya? Bagaimana kalau aku kasih tahu? Bagaimana kalau tidak? Dan ternyata semuanya berbalik, kekecewaan juga berbalik, dan akhir cerita pacarnya meninggalkannya. Bukan pacarnya ikut muslim, pacarnya meninggalkannya. Cuman dia udah mencoba berbincang, tapi pacarnya menutup kuping katanya. Artinya nggak mau mendengarkan kebenaran tersebut. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Ya, luar biasa memang perjalanan. Orang yang mau menggunakan akal pasti akan kembali kepada jalan Allah. Kalau orang yang tak mau masuk akal, maka akan terjadi seperti ini. Seperti apa? Gini, beliau tadi ingat nggak? Bahwa beliau aja heran. Yesus berdoa di tiang salib, setia sampai mati di tiang salib, dan begitu di tiang salib berdoa bahwa dia punya Tuhan. Dan begitu banyak ayat yang mendoakan tentang Tuhan, yang membuat seluruh apologet Kristen hari ini bertempur soal hal itu dan tidak ada habis-habisnya. Mana buktinya Bang Daman? Kita tunjukkan. Yesus bukan ateis kan? Loh, saya tanya dulu, kalau berdoa itu apakah orang ateis itu memang tidak pernah berdoa? Nah, kalau Yesus itu berdoa, apakah dia meminta? Hah? Nih, aku tunjukkan dulu MP ayatnya ya. Biar kau ini belajar Bible MP. Oke, saya belajar. Kamu itu iri hati. Iri hati mau iri sama siapa? Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa ke kita kepada Allah
Roh Kudus saja berdoa kepada Allah untuk kita. Roh Kudus juga punya Tuhan. Jadi lu jelasin yang bener ya. Sebentar yang di bawah tuh. Yang sederhana saja MP. Yang berbelit-belit. Pantas ya Posisi kalau neon dan lain. kalau umat ini saksi Yehova ini dungu semua jadi berat ini. Jangan menghakimi. Yang sederhana-sederhana saja, Dwinatur itu jangan dibahas di sini. Jadi kalau begini hanya ngomong tentang bagaimana kita ngumpul donasi aja bikin rumah gimana ya Kak? Daripada kau tinggal sendiri, ku tinggal sendiri, kita bahas di satu rumah gitu ya. Kita ngumpul donasi bikin rumah gitu ya. Hah? Kumpul sekarang. Donasi kita, open donasi sekarang, open donasi nih, gas. Gate-nya. Gimana kalau kita bikin rumah donasi Gate-nya, open donasi. di Indonesia aja gitu. Oh, Punya saya mau Tuhan jawab nggak, yang Pak? mana? Ya, jawab pertanyaan saya. Kamu sudah menjawab itu dari pertanyaan saya tadi kok. Nah, bingung kamu kan? Iya, saya jawab. Sekarang saya bertanya kepada kau. Sudah. Berarti kamu menyadari pertanyaan itu salah. Berarti kalau kamu sudah jawab, kamu Kita sudah ini gini, menyadari butuh bahwa penegasan. gantian, Segala sesuatu, gantian. Anda kalau ditanya, Mata jawab. pisau Saya ditanya gantian. jawab. Loh, saya tanya Iya. Anda, Yesus punya Tuhan nggak? Kenapa nggak dijawab? Mau gantian nggak? Loh, dari tadi Anda bertanya, saya Mau jawab. gantian nggak? Ketika saya Oke. bertanya kepada Anda, jawab, silakan jawab. Dengarkan semua yang ada di Komal ini ya, dan 1400 yang mendengarkan ya. Tadi saya nyatakan statement saya bahwa pertanyaan itu salah. Kenapa salah? Makanya saya luruskan. Kau ini nggak ngerti ya, kalau saya tanya tentang ketuhanan Kamu ini yang apakah nggak bisa dianggap? ngerti. Saya cuma menyatakan bahwa pertanyaan itu salah. Gini, Saya kau kritik. percaya nggak Saya bahwa meluruskan. ada dengan Oi, membangun logika. oi. Ah, Kau percaya nggak bahwa Allah itu Bapa, Putra dan Roh Kudus? Supaya jangan kau bingung-bingung. Ketika waktu kita bertanya seperti ini, tentu orang yang tidak mengenal Allah Tritunggal atau kau Wanes, kita akan tahu jawabannya seperti apa. Kau percaya Yesus yang menjadi manusia itu adalah Bapa di surga atau seperti apa? Ya, kau harus mengerti dulu. Karena tentang ketuhanan ini kita tidak bisa main-main. Sedangkan kau analogi presiden, Vox Populi, Vox Dei. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Presiden itu dipilih oleh rakyat. Ya, jadi tentang ketuhanan kita nggak main-main. Makanya kita di sini tadi RK bilang apa? Menyelamatkan semua orang itu tidak mungkin bisa, tetapi dengan adanya satu orang diselamatkan, semua malaikat Tuhan itu bersuka cita, Pak. Makanya ku tanya kau, percaya nggak bahwa Yesus punya Tuhan? kamu sudah jawab kan tadi? Kamu sudah jawab kan? Kayaknya Dengarkan, berputar-putar. dengarkan. Dengar. Tidak Jawab berputar. saja, Dengar. baru kau bicara. Sudah jawab pertanyaan kamu dengar, jangan dipotong dulu. Loh, saya ngomong Saya tentang mendengarkan presiden, kamu, tapi itu tidak mata mungkin. pisau. Kelakuan Tapi kamu kalau begini, orang saya sudah berpikir mati dari tentang dulu. teknologi ya, Saya itu hanya berbeda membuktikan bahwa lagi. pertanyaan itu salah. Artinya Bukan kalau pertanyaannya kamu yang sebentar salah. dulu. Kalau saya kamu bertanya itu berarti memang saya sulit ingin juga tahu ya, tentang keras teologi kepala memang gitu Anda. kalau jadi Saya gini. jawab pertanyaan Dengar, Anda. dengar, Anda dengar. tidak menjawab Oke, pertanyaan berikan saya. kesempatan Itu saya yang untuk membuat menjawab. saya tidak percaya kepada Anda. Anda menjawab, oh ini Berikan saya pertanyaan yang salah. kesempatan untuk Saya menjawab. tanya, Mute dulu bisa dia dong. atau tidak? Enak saja kau Kalau mau ngatur enggak, saya di sini. Kalau enggak, saya turun aja. Pertanyaan saya Cuma, tidak kau jawab, kalian hanya sedangkan kau membingungkan kalau begini. bertanya kepada saya jawab. Ngerti Saya nggak? mau jawab, kalian sudah potong. Loh, kau bilang bahwa itu Kamu tidak menjawab. pertanyaan yang salah. Di mana pertanyaan yang salah? Mata pisau, coba kamu cooling down. Ya, cooling down. Loh, kau bertanya bisa, saya jawab. Cooling down dulu. Giliran saya bertanya, kau ini nggak mau jawab. Cooling down dulu, Kau saya ini akan jawab. cooling down apa? Sebenarnya pertanyaan- Saya ini dengar. tidak suka dengan Cooling orang yang down dulu, berputar-putar. mata pisau. Saya nggak suka dengan orang-orang yang munafik. Kalau kau tidak ini jelas, saya tidak peduli. Lah. Tadi sekarang sudah mulai ya menyerang ya. Saya di sini nggak Kalau yang begitu. namanya nggak gitu, Pak. Saya nggak suka dengan orang munafik. Nggak. Kalau Anda menjawab, Dari mana Anda kamu bertanya, mulai saya munafik? jawab. Nah, ini yang terjadi teman-teman sekarang dalam dunia kekristenan. Karena Edis mensuarakan bahwa ngapain kita percaya Tritunggal. Dengan mensampahkan Tritunggal kita udah selamat. Yang penting menaati Yesus. Pelan-pelan. Dan begitu banyak herder-herder yang
mendukung Edis, yang kalau Edis dihujat sekalipun disampahkan Tritunggal, mereka dukung. Seperti contoh video tadi. Video tadi, mereka nggak bisa pungkiri bahwa Tritunggal diajarkan di gereja. Mereka juga nggak bisa dipungkiri bahwa mereka suka Edis. Akhirnya mereka melakukan tipuan, melakukan ketidakjelasan. Roh Kudusnya berbohong. Di balik satu kebenaran, ini fakta terjadi. Sesuai dengan kata Al-Quran. Inna haza sirat haza sirati mustaqimah fatabi'u wala tatabi'u subula fatafarraqa minkum an sabili. Apa itu? Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan menceraikanmu daripada jalannya Tuhan. Terjadi kepada mereka? Terjadi. Tercerai-berai mereka karena mereka tidak berada di jalan Tuhan. Ya, itulah teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Daripada oten-oten yang Tuhannya rupa-rupa warnanya, rupa-rupa rasanya, tergantung suka-suka hati mereka. Udah dibilang Tuhan itu satu, nggak mungkin tebak-tebakan. Arti tebak-tebakan bermodal diilhami Roh Kudus udah bener. Nah, ini yang terjadi nih. Nggak punya standar, berdebat di atas siapa yang paling punya Roh Kudus, siapa yang paling keren penjabarannya, siapa paling banyak dukungannya. Edis paling banyak dukungan, konsep ketuhanan mereka diinjak, tetap didukung. Semoga kita enggak seperti itu. Tuhan harga mati. Kalau ada yang kita idolakan menghina Tuhan, maka dialah musuh utama. Setuju ya? Yang setuju, ketik setuju di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya Daman Huri. Saya pamit undur diri. Izin kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian yang ingin menitipkan komentar teramat penting untuk kemajuan channel ini. Assalamualaikum. Bye.